Mulai. Ya. Ibu, perkenalkan saya dengan Alista dari mahasiswa Universitas Terbuka ingin melakukan observasi di tempat kerja Ibu. Sebelumnya saya izin dulu nih sama Ibu untuk melakukan observasi ya. Boleh kita mulai? Boleh, silakan. Untuk pertama-tama saya ingin Ibu perkenalkan diri dulu dengan nama atau di mana mengajar saat ini. Baik, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Hendra Hayu. Saya guru di SDN Bebakan 01 Pasar Jengkol, Kecamatan Sertu, Kota Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya, Ibu sudah berapa lama kalau boleh tahu mengajar di sini? Kalau Atau untuk sebagai guru lah. kalau untuk mengajar sebagai guru itu sejak tahun 2000 ya, saya sudah mengajar gitu ya. Kalau untuk bekerja di sekolah ini memang baru 5 tahun. Sebelumnya saya di sekolah yang terdahulu. Selanjutnya Bu, untuk latar belakang Ibu sendiri mau tahu dari pendidikan? Baik. Kalau untuk yang terakhir, saya menyelesaikan program studi pendidikan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengambil program S2-nya pasca sarjana. Berarti Ibu sudah dulu ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Terus untuk ini Bu, saya kan emang lagi sedang observasi masalah anak ya, mengalami hambatan pendengaran Bu ya. Sebelumnya saya ingin tahu nih, Ibu itu pernah mengikuti pelatihan khusus atau punya sertifikat atau dari workshop atau segala macamnya? Oh iya. Kalau untuk kegiatan yang sudah saya lakukan selain mengikuti pendidikan pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, saya juga sudah mengikuti beberapa BIMTEK untuk yang tingkat kota maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional. Begitu. Dan saya juga terakhir sudah mengikuti untuk pendidikan inklusi yang tingkat mahir yang terakhir. Ada sertifikatnya atau? Oh ada, semuanya ada. Jadi boleh saya minta ya Bu ya? Boleh. Selanjutnya Bu, untuk Ibu kan sebagai guru kelas atau guru bidang? Kalau di sini saya sebagai guru kelas. Guru kelas. Kalau misalkan Ibu sebagai guru kelas atau sebagai guru pendamping, Ibu pernah tidak mengalami atau ada anak yang mengalami yang tadi saya bilang hambatan dalam pendengaran? Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin supaya lebih memperkenalkan diri saya sendiri gitu ya. Selain saya sebagai guru kelas di sini, saya juga sebagai guru pembimbing khusus di sekolah dan juga memiliki tugas tambahan di unit layanan Dinas Pendidikan, unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah saya di sana punya peran sebagai sekretaris dua bidang pendidikan. Kalau tadi terkait dengan apakah pernah mengalami atau pernah juga mendampingi peserta didik dengan hambatan, itu sebetulnya sudah pernah ya mendampingi anak-anak tersebut. Sebenarnya ya kalau di sekolah SD Babakan 01 sebetulnya ada beberapa anak ya. Sebetulnya setiap sekolah gitu ya, setiap sekolah umum itu pasti ada ya. Itu cuma kalau terkait untuk yang disabilitas pendengaran memang tidak semua sekolah memiliki. Jarang, tapi pernah sih mengalami bagaimana mendampingi peserta didik dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya Bu, kalau misalkan Ibu sudah pernah menangani, kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa anak tersebut mengalami hambatan pendengaran? Oh, baik. Jadi ketika kita mendapatkan peserta didik, kita tidak bisa menyatakan bahwa peserta didik itu memiliki hambatan tertentu. Ya, tidak bisa serta-merta kita menyatakan bahwa peserta didik itu memiliki hambatan. Jadi perlu banyak proses untuk kita bisa menyatakan peserta didik itu penyandang disabilitas. Ya, jadi perlu proses, salah satunya bagaimana guru itu bisa mengidentifikasi awal peserta didik, gitu ya, mulai dari melihat dari profilnya siswa, gitu
ya, bisa berdasarkan hasil wawancara ataupun melihat secara observasi langsung. Berarti dari seperti itu. kayak segi ciri-ciri anak, terus Ya, tingkah laku. betul. Jadi itu perlu proses ya. Pertama mengidentifikasi dulu. Lalu ketika kita juga sudah mendapatkan hasil identifikasi, tidak serta-merta juga kita boleh menentukan Langsung bahwa ngecas anak ya. tersebut bahwa anak tersebut adalah anak dengan disabilitas tertentu. Nah, gimana caranya menentukan? Kita perlu bantuan tenaga ahli. Salah satunya adalah psikolog. Itu perlu dan harus ada asesmen. Ya, selain dari asesmen tadi kan sudah mengidentifikasi, lalu guru mengasesmen, lalu ada asesmen dari ahli. Nah, kalau terkait dengan hambatan pendengaran, tidak hanya dari asesmen dari psikolog, tapi juga harus ada dari kedokteran gitu ya, yang menyatakan bahwa memang anak ini punya hambatan di pendengaran. Berarti benar-benar memang diperiksa gitu ya si anak. Iya, Ada harus hasil pemeriksaannya gitu. juga. Karena kan tidak semua anak yang tidak bisa dengar itu dia punya hambatan di telinganya gitu kan. Bisa saja karena memang daya tangkap memorinya dia juga mungkin kurang. Seperti itu. Nah, itu selanjutnya Bu, strategi apa nih kalau misalkan Ibu menghadapi ya contoh kasus yang dari tadi itu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk memfasilitasi atau memfasilitasi lah si anak agar mungkin bisa Bagaimana berinteraksi. mengintervensi siswanya ya. Sebetulnya sih kembali lagi ya, sebetulnya yang pertama adalah sebelum kita menerima peserta didik penyandang disabilitas perlu ada persamaan persepsi dulu dari masyarakat di lingkungan sekolah ya, mulai dari guru, dari orang tua, dari peserta didik dulu gitu kan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh juga bantuan dan dukungan dari warga sekitar. Nah, ketika kita mendapatkan peserta didik yang tadi sudah disebutkan sebagai disabilitas, nggak bisa juga kita langsung memberikan, tapi kita melihat dulu mulai dari identifikasi, asesmen, lalu setelah kita mendapatkan hasil dari ahli, baru kita bisa membuat yang namanya PPI atau program individu atau program khusus untuk si peserta didik tersebut, seperti itu. Baru nanti kita bisa mengintervensi seperti apa, karena tiap anak yang memiliki hambatan itu kan tidak sama. Ada yang punya masih memiliki sisa pendengaran gitu kan, berapa desibelnya gitu. Terus ada juga yang memang sama sekali dia tidak memiliki celah untuk pendengarannya, artinya tuli total ya gitu. Dan pemberian layanannya juga tidak bisa disamakan gitu tiap individunya. Contoh Bu, kalau misalkan ada contoh mungkin di sekolah Ibu ini sendiri, ada nggak tingkat desibelnya yang sudah lumayan parah gitu yang sudah pernah terjadi? Kalau kebetulan kan saya ada di ULD unit disabilitas Kota Tangerang Selatan ya. Jadi kalau di sekolah saya kebetulan untuk tahun ini tidak ada gitu ya. Tapi kalau di sekolah yang pernah kami dampingi itu ada gitu peserta didik penyandang disabilitas untuk yang pendengaran, seperti itu. Oke, nah, terus selanjutnya dari pihak keluarga lah, tadi kan dari pihak lingkungan, terus dari pihak sekolah, untuk pihak keluarga, apakah ada peran untuk mendukung dalam perkembangan siswa tersebut? Perlu banget ya, jangan sampai orang tua itu kadang-kadang kalau orang tua itu dia tidak mau mengakui gitu ya. Banyak orang tua yang memiliki anak-anak dengan hambatan tertentu itu dia nggak mau menceritakan gitu, kadang menutupi gitu. Padahal sebetulnya sejatinya orang tua itu butuh peran orang tua terhadap si anak tersebut gitu, butuh dukungan sekali. Biasanya faktor apa gengsi mungkin orang tua Bisa jadi seperti itu, malu. Gitu kan, ada pandangan bahwa kalau memiliki anak seperti ini menjadi mencoreng nama keluarga dan sebagainya, seperti itu. Kadang-kadang sebelah mata itu. Iya, jadi kadang-kadang akhirnya orang tua tidak mau menceritakan sebetulnya kekurangan anaknya. Terakhir Bu nih kalau menurut Ibu saran apa sih guru lain? Jangan selain Ibu nih, di sekolah ini mungkin ada guru yang benar-benar menangani guru anak-anak yang inklusif. Saran Ibu untuk guru lain dalam menangani siswa dalam hambatan pendengaran. Baik.
Ya, baik. Sebetulnya kalau kita tadi sudah pakai proses ya, sudah pakai proses, lalu kita menerima kan, mau tidak mau semua sekolah itu kan sejatinya memang menurut aturan sudah harus mau menerima apapun kondisinya. Sekarang tinggal bagaimana peran serta dari guru maupun masyarakat untuk dapat menerimanya gitu kan. Ketika anak ini sudah masuk, apa sih yang harus kita lakukan? Intervensi apa sih yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut? Karena bagaimana layanannya di dalam kelas juga perlu sangat diperhatikan. Contoh anak tunarungu kan pastinya dia akan mengalami hambatan di pendengaran, gitu kan ya. Nah, bagaimana cara seorang guru sebetulnya? Sebenarnya yang paling utama adalah penerimaan. Ketika guru itu memiliki empati, punya penerimaan terhadap anak-anak tersebut, maka dengan mudahnya atau dengan nyamannya gitu memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Nah, anak-anak dengan tunarungu ini akan sangat berbeda pelayanannya dari anak-anak pada umumnya. Karena dia punya hambatan pendengaran, kita nanti akan bisa melihat desibelnya berapa, maka penempatan duduk dia ketika dia belajar pun akan sangat berbeda. Ketika dia memiliki desibel yang sangat rendah, maka dia posisi duduknya itu harus lebih dekat dengan guru, dan guru pun tidak harus juga berteriak ya, tapi karena dia posisinya sudah agak lebih dekat, otomatis akan membantu peserta didik itu untuk mencoba mendengarkan perintah atau instruksi dari guru tersebut. Dan juga mungkin melalui media mungkin ya Bu, kayak visual dia Ya, lebih di... betul. Kalau anak-anak kan gini, kalau untuk anak tunanetra kan pastinya dia tidak membutuhkan gambar visual ya, dia butuhnya adalah audio. Makanya kan sekarang untuk yang pembelajaran mendalam itu kan kita juga harus melihat profil siswanya, kebutuhan siswanya, karena kan ada anak yang belajar dengan audio, dengan yang kinestetik, ataupun dia dengan visual. Nah, anak-anak dengan kondisi pendengarannya tadi dia tidak perlu membutuhkan audio gitu kan, dia lebih kepada visual. Tapi kalau misalnya dia masih ada sisa pendengaran, maka yang dikelola adalah sebagian yang dia miliki itu. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan cara-cara yang seperti sekarang anak-anak bisa menggunakan alat bantu dengar untuk membantu siswa tersebut, atau paling tidak ketika dia tidak punya ya duduk, dia akan lebih dekat kepada si sumber suara. Dalam hal ini adalah guru. Jadi perintahnya pun mungkin ketika memberikan soal atau apa mungkin lebih tertata, mungkin lebih kontrolnya lebih bahasanya lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh anak tersebut. Seperti itu sih Pak. Sudah semua dulu. Oh iya. Terima kasih Aduh, banyak Ibu ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. saya tanya-tanya. Iya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau nanti ada kendala lagi di depan terkait dengan peserta didik penyandang disabilitas, bisa loh kita sharing-sharing. Tidak hanya untuk anak yang tunarungu, dengan anak yang lain juga boleh. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya.